Tiga. Baik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang portofolio saya. Di sini itu saya adalah seorang data entusias yang tertarik dengan data science dan machine learning. Proyek ini berisi analis associates role meaning menggunakan algoritma a priori pada dataset customer shopping. Di sini itu ada data science portofolionya. Yang pertama itu analis aturan dengan algoritma a priori. Proyek ini menganalisis pola belanja customer menggunakan association rule meaning dengan algoritma a priori. Tujuan proyeknya yaitu menemukan kombinasi atribut yang sering muncul bersama, kemudian membentuk aturan asosiasi atau jika, maka. Kemudian ada memberikan insight untuk strategi bisnis. Nah, di situ ini ada datasetnya. Dataset customer shopping data. Jumlah datanya yaitu ada 9.899 transaksi. Atributnya ada gender, age, kategori, quantity, price, payment, method, shopping mall. Nah, di sini tuh ada laporannya. Yang pertama itu ada laporan kelompok usianya, kedua rentang harganya, dan ketiga kelompok kuantinya. Di sini ada hasil analisisnya. Hasil analisisnya itu item set paling sering muncul. Item setnya ya gender female. Nah, itu supportnya 59,8%. Di sini bayar cash. Supportnya itu ada 44,7%. Di sini ada kategori clothing, supportnya itu ada 34,7%. Kesimpulannya, yang pertama lift tertinggi. Aturan menghubungkan kategori dengan harga. Contoh, kategori teknologi harga mahal, lift 3,7. Pola demografis setelah menghilangkan atribut harga, aturan yang melibatkan gender, usia, dan metode pembayaran memiliki lift mendekati 1, tidak ada asosiasi kuat. 3. Distribusi customer. Mayoritas pembeli adalah wanita, atau 59,8% menggunakan cash, 44,7%, dan membeli pakaian sekitar 34,7%. Saran pengembangan di sini yaitu ada sarannya yaitu menurunkan nilai min support untuk menemukan aturan yang lebih spesifik. Kemudian ada tambahkan atribut waktu atau bulan atau juga musim untuk menganalisis musiman. Sini tuh ada integrasi dengan data demografis lain untuk insight lebih aman. Nah, di sini tuh ada portofolio tentang saya. Itu ada nama saya sendiri, Bunaya Diksa Putra. Kemudian di sini perannya sebagai data enthusiast, analis, and learner. Saya memiliki minat dalam menganalisis data untuk menemukan insight yang dapat membantu pengambilan keputusan bisnis. Pendidikannya yaitu uh, Institut Bisnis dan Teknologi Bina Sarana Global atau Sistem Informasi. Tahunnya yaitu saya mulai dari 2024 sampai dengan sekarang. Nah, di sini ada skills yang saya punya yaitu ada programming and tools yaitu Python, SQL, dan lain-lain. Ada data science-nya yaitu data cleaning, associated role meaning, dan data visual. Nah, di sini tuh ada proyek data saya yang telah saya rancang selama di perkuliahan. Analis aturan asosiasi dengan a priori, menganalisis pola belanja customer menggunakan algoritma a priori untuk menemukan kombinasi atribut yang sering muncul dan aturan asosiasi jika atau maka dengan metrik support, confidence, dan lift. Datasetnya yaitu ada customer shopping data atau 9.899 transaksi. Kemudian toolsnya ada Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Hasil analisisnya itu ini bisa dilihat detail proyeknya di sini. Kemudian ini proyek lain di GitHub-nya yaitu saya pernah membuat
sistem kerja BPJS, kemudian pernah membuat perancangan jual beli sistem PT Maju Jaya, kemudian ada pembelajaran tentang CI 24 SIM 1 yang dipelajari oleh kelas saya selama semester 4 dengan dosen Pak Triyono. Hubungi saya jika Anda tertarik untuk berkolaborasi atau memiliki pertanyaan tentang proyek, jangan ragu untuk menghubungi saya. Nah, di sini ada yang bisa dihubungi yaitu GitHub-nya @com 2 bunaya 123 dan Instagramnya Naya ARYD_. Lanjut, di sini ada datasetnya. Datasetnya analisis aturan asosiasi atau association rule meaning atau customer shopping dataset. Catatan penting mengenai struktur data setiap baris pada dataset ini adalah satu invoice yang hanya berisi satu kategori barang atau bukan hanya banyak item per transaksi seperti pada data keranjang belanja supermarket. Karena itu transaksi yang dianalisis di sini dibentuk dari kombinasi atribut-atribut pada setiap baris, yaitu terdiri dari gender pelanggan, kelompok usia, kategori barang yang dibeli, rentang harga, kelompok jumlah barang atau kuanti, metode pembayaran, dan yang terakhir mal tempat belanja. Algoritma a priori digunakan untuk menemukan kombinasi atribut yang muncul bersama frequent item sheet, lalu dari situ dibentuk aturan asosiasi berbentuk jika atau attached then. Maka konsekuen berserta nilai support, confidence, dan leave-nya. Nah, di sini tuh yang pertama ada import library dan membuat dataset. Ini ada datasetnya. Nah, yang kedua itu ini ada datasetnya yang pertama. Yang kedua itu ada eksplorasi data awal. Ini datasetnya. Kemudian yang ketiga ini pemrosesan mengubah atribut numerik menjadi kategori. Nah, di sini tuh ada keterangannya juga di bawahnya. Algoritma a priori ini bekerja pada data kategorikal atau bentuk item, bukan angka kontinu. Karena itu atribut numerik berikut dikelompokkan atau binning ya menjadi kategori. Yang pertama itu ada usia atau age yang dikelompokkan menjadi 5 rentang usia. Kedua ada harga atau price yang dikelompokkan menjadi 3 rentang, murah, sedang, dan mahal. Menggunakan kuantil sehingga jumlah data di tiap kelompok relatif seimbang. Dan yang ketiga ada jumlah barang atau kuanti. Dikelompokkan menjadi 3 kelompok, sedikit, sedang, banyak. Nah, ini tadi dataset yang ketiga, nah ini juga ada hasilnya. Kemudian yang empat. Yang empat yaitu membentuk transaksi untuk analisis asosiasi. Di sini ada keterangan setiap baris data diubah menjadi sebuah transaksi kumpulan item berbentuk nama, atribut sama dengan nilai. Satu invoice akan menjadi satu transaksi yang berisi 7 item, gender, kelompok usia, kategori, rentang harga, kelompok kuanti, metode pembayaran, dan mal. Nah, ini ada datasetnya. Kemudian ini ada hasilnya. Yang kelima yaitu ada algoritma a priori implementasi manual. Di sini ada penjelasannya. Ini ada datasetnya. Lalu yang keenam itu ada menjalankan algoritma a priori. Parameter min support dapat diubah untuk mengeksplorasi lebih banyak atau sedikit item sheet. Nilai 0,05 berarti sudah kombinasi atribut harus muncul pada minimal 5% dari seluruh transaksi untuk dianggap sering. Kemudian ini ada hasilnya, ada datasetnya 7 item sheet yang paling sering muncul. Nah, ini ada hasil datasetnya juga. Kemudian ada laporannya mulai dari gender, female, buyer case, quantity, gender, dan seterusnya. Di sini tuh yang ke-8 ada pembentukan aturan asosiasi atau association rules. Dari setiap frequent item sheet berukuran lebih kecil 2 dibentuk dibentuk semua, kemudian pembagian menjadi antecedent atau A dan konsekuen B. Lalu dihitung confidence dan leave-nya hanya aturan dengan confidence means confidence yang disimpan.
Di sini ada hasilnya dan datasetnya. Dan yang 9 ada visualisasi aturan asosiasi. Di sini ada datasetnya dan ada hasilnya. Ini ada laporannya juga. Kemudian yang 10 itu ada insight tambahan pola di luar hubungan kategori atau harga. Banyak aturan dengan lift tertinggi pada dasarnya hanya menangkap hubungan antara kategori dan harga. Hal yang cukup wajar karena tiap kategori barang memang punya rentang harga khasnya sendiri. Atau misalnya teknologi cenderung mahal seperti books atau food dan beverage cenderung lebih murah. Untuk melihat apa ada pola yang lebih menarik di luar hubungan tersebut, aturan yang melibatkan atribut harga difilter atau disembunyikan, sehingga tersisa aturan antara atribut gender, usia, kategori, kuanti, metode pembayaran, dan mal. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan. Ya, jadi berdasarkan analisis aturan asosiasi pada dataset Customer Shopping Data CSV dengan min support sama dengan 0,05 dan min confidence sama dengan 0,6. Satu aturan dengan lift tertinggi hampir semuanya menghubungkan kategori barang dengan rentang harga dan kuantil. Misalnya kategori sama dengan teknologi, kemudian harga sama dengan mahal. Dengan lift sekarang 3,7 atau kategori clothing, quantity banyak 4 sampai 5. Harga termasuk mahal. Pola ini termasuk cukup logis karena harga barang memang sangat dipengaruhi oleh kategorinya, bukan temuan yang mengejutkan namun memperkuat validitas hasil analisis. Oke, saran dan pengembangannya yang lebih lanjut yaitu adalah nilai min support dan min confidence. Dapat diturunkan untuk menemukan lebih banyak aturan dengan dukungan data yang lebih kecil atau atribut transaksi dapat ditambah atau dikurangi, misalnya pemecah invoice date menjadi bulan atau musim untuk mengeksplorasi pola musiman dalam pembelian. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke bagian GitHub-nya. Di sini GitHub-nya tentang asosiasi, sistem asosiasi KDWM UAS 2026 dengan menggunakan Python, Jupyter, Notebook, Google Sites, dan lisensi MIT. Di sini itu ada deskripsi. Repositori ini merupakan proyek ujian akhir semester atau UAS tahun 2026. Untuk mata kuliah konsep data warehouse dan data mining atau KDWM, proyek ini berisi implementasi algoritma a priori untuk analisis asosiasi pada dataset customer shopping data CSV. Analisis dilakukan dari proses pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyajian hasil dalam bentuk website portofolio. Tujuan proyeknya itu yang pertama, satu, mengimplementasikan materi association rule meaning yang telah dipelajari. Dua, menganalisis data customer shopping menggunakan algoritma a priori. Tiga, menemukan frekuensi item sheet dan association rules dari data transaksi. Empat, menampilkan hasil analisis dalam bentuk website portofolio menggunakan Google Site. 5, memenuhi tugas ujian akhir atau UAS. Di sini tuh ada identitas mata kuliahnya dengan keterangan mata kuliahnya yaitu konsep data warehouse dan data mining atau KDWM. Dosen pengampunya yaitu Pak Agus Rivaldi S.Com. Semesternya yaitu genap 2025 sampai 2026. Tahun akademiknya 2025 sampai 2026. Datasetnya yaitu statistiknya, sumbernya yang saya ambil itu dari Customer Shopping Data CSV. Statistiknya yaitu jumlah transaksi 9.899, jumlah kolomnya ada 9, jumlah kolomnya 9, missing value-nya 0, duplikatnya 0. Kosong. Atribut yang digunakan dalam analisis gender, jenis kelamin pelanggan, age, usia dikelompokkan menjadi 5 rentang. Kategorinya yaitu kategori barang yang dibeli, price-nya itu harga dikelompokkan menjadi 3 rentang, kuantinya itu jumlah barang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, payment metode-nya yaitu metode pembayaran, shopping mall-nya itu mall tempat belanja. Metodologi yang pertama itu ada pemrosesan data, atribut numerik dikelompokkan menjadi kategori. Nah, ini ada datasetnya. Di sini yang kedua itu ada algoritma a priori, diimplementasikan dari nol dengan langkah-langkah level 1, level K, running, dan stop. Yang ketiga yaitu ada metrik evaluasi. Nah, di sini metriknya ada support, confidence, lift. Nah, kemudian ada hasil analisnya yaitu frequent item sheet atau support,
5% banding kecil, lebih kecil 5%. Di sini item sheetnya ada gender, bayar, kategori, dan kategori dan beavers, domestic, gender, dan female. Kemudian ada, oke, selanjutnya kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan. Di sini kesimpulannya itu aturan dengan lift tertinggi menggunakan kategori dengan harga misal teknologi mahal dengan lift 3,73 yang merupakan temuan logis karena udah pikir anjing harga terkait erat dengan kategori barang. Tidak ada asosiasi demografis yang kuat setelah menghilangkan atribut harga yang melibatkan gender, usia, dan metode pembayaran. Oke, di sini ada saran pengembangannya. Turunkan min support dan min confidence. Aku nangis. Untuk menemukan aturan yang lebih spesifik, tambahkan atribut waktu, bulan, atau musim untuk analis musiman. Di sini ada tools dan software yang digunakan. Analisis datanya itu Jupyter, notebook dan website portofolionya, version controlnya, editing kodenya, rekaman presentasinya juga. Ini ada hardware yang digunakan. Hardwarenya yaitu laptop, sesuaikan dengan spesifikasi laptop saya pribadi, dan keyboardnya juga mechanical keyboard, mouse-nya USB connection mouse. Nah, di sini ada cara menjalankan projectnya ya. Persyaratannya itu pastikan Python-nya itu 3.8 plus terinstall lalu diinstal di dependencies. Nah, ini menjalankan notebooknya, di sini ada datasetnya, kemudian ada parameter yang diubahnya, ini ada datasetnya. Link projectnya yaitu berupa video presentasi YouTube akan segera dibuat. Lalu ada Google Sites-nya, di sini ada linknya, begitu profilnya di sini ada linknya, Instagram juga ada linknya. Autornya itu Bunda Arisa Putra, mahasiswa manajemen sistem informasi, GitHub-nya ini ada linknya, Instagramnya ada di sini juga. Oke, lisensinya project ini dibuat untuk keperluan akademik atau UAS 2026. 2026 Bunaya Ardiksa Putra dibuat dengan menggunakan Python dan Jupyter Notebook. Ya mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.